wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami ingin melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum melakukan pengamatan, kami akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, berat, dan jumlah sel pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Dan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan fungsi menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Praktikum yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Tujuan percobaannya adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Berikut adalah prosedur percobaannya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, masukkan kapas yang sudah basah ke dalam wadah plastik. Fungsi kapas adalah sebagai media tanam sementara untuk menyimpan air agar biji kacang hijau tetap lembab. Kemudian, letakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas secara merata. Setelah itu, simpan gelas di tempat yang cukup cahaya. Pastikan agar selalu lembab dengan menyiram atau menyemprot kapas tiap hari. Pada hari ke-0, biji kacang hijau belum tumbuh, namun sudah mulai menyerap air. Pada hari ke-1, mulai terlihat pertumbuhan akar dengan panjang sekitar 1 mm dan batang mencapai 5-7 mm. Pada hari kedua, pertumbuhan semakin jelas, akar mencapai sekitar 2 mm dan batang sekitar 15 mm. Kulit biji mulai terbuka, menandakan proses perkecambahan berlangsung dengan baik. Pada hari ketiga, akar semakin memanjang hingga mencapai sekitar 6 mm. Sementara batang tumbuh hingga 30 mm. Pada tahap ini, biji kacang mulai terangkat ke atas. Memasuki hari keempat, panjang akar bertambah menjadi 8 mm dan batang tumbuh pesat hingga mencapai 80 mm. Selain itu, bakal daun juga mulai terbentuk. Pada hari kelima, tanaman semakin tinggi, panjang akar 10-12 mm dan panjang batang 12 cm. Daun mulai berkembang dan berwarna hijau, menandakan proses fotosintesis sudah mulai terjadi. Lalu, pada hari ke-6, pertumbuhan semakin jelas. Panjang akar 12-15 mm dan panjang batang 18 cm. Batang semakin kuat dan daun bertambah besar. Tanaman mulai terlihat seperti tumbuhan kecil yang utuh. Hari ke-7, kecambah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Panjang akar telah mencapai sekitar 2 cm yang menandakan penyerapan air dan nutrisi sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, batang tumbuh lebih tinggi hingga mencapai 22 cm, terlihat semakin kokoh dan tegak. Daun pada kecambah juga semakin bertambah jumlahnya dan mulai membuka dengan lebih sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa proses fotosintesis mulai berlangsung secara optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa pada hari ke-7 kecambah kacang hijau mengalami pertumbuhan yang signifikan baik pada akar, batang maupun daun sebagai bagian dari proses perkembangan menuju tanaman yang lebih dewasa. Praktikum yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Tujuan praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah dari telur sampai imago serta mengetahui lamanya siklus hidup pada lalat buah. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerja praktikumnya. Langkah pertama, kita mencari terlebih dahulu lalat buah. Langkah berikutnya yaitu menyiapkan medium perkembangan lalat dengan cara menghaluskan pisang dan tape hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan tisu yang sudah dilipat ke dalam wadah. Kemudian, masukkan lalat buah ke dalam wadah tersebut. Jangan lupa untuk memberikan lubang pada penutup wadah agar sirkulasi udara tetap terjaga.
Dapat diketahui pada waktu pengamatan hari ke-0, lalat belum bertelur. Pada hari pertama, dapat diketahui ada beberapa lalat yang mati. Memasuki hari kedua, lalat mulai bertelur. Telur-telur lalat terdapat pada sela-sela lipatan tisu yang basah, karena area ini sangat lembab untuk melindungi telur. Pada hari ketiga, telur-telur lalat sudah menetas menjadi larva dan mulai memakan medium yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetasan berlangsung cukup cepat. Hari keempat, larva lalat berkembang dan bertumbuh menjadi lebih besar. Pada hari kelima, larva diperkirakan mulai mengalami perubahan menuju tahap pupa. Pada hari ke-6, sebagian telah berkembang menjadi lalat buah dewasa atau imago, yang ditandai dengan munculnya lalat-lalat kecil di dalam wadah. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau adalah Dalam 0-7 hari, kacang hijau mengalami perkecambahan dari biji yang menyerap air. Kemudian, muncul akar, batang tumbuh, hingga berbentuk daun. Pertumbuhan berlangsung semakin cepat setiap harinya, ditandai dengan akar memanjang, batang meninggi, dan daun mulai berkembang. Sedangkan kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada lalat adalah dari hari ke-0 sampai hari ke-6 dapat disimpulkan bahwa lalat buah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup cepat. Perkembangan dimulai dari telur yang kemudian menetas menjadi larva, lalu berubah menuju tahap pupa, hingga akhirnya sebagian telah menjadi lalat dewasa atau imago. Hal ini menunjukkan bahwa siklus hidup lalat buah berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta ketersediaan makanan.